Assalamualaikum kawan, terima kasih udah subscribe dan menyalakan lonceng untuk notifikasi channel ini. Semoga cerita ini bisa menemani malam-malam kalian. Ini dikirim oleh seorang teman yang ada di Malang. Kemungkinan cerita ini nyata atau kemungkinan juga cerita ini fiktif, jadi anggap aja sebagai hiburan. Aku nggak pernah percaya bahwa sebuah jalan bisa menyimpan dendam. Tapi semua berubah sejak aku ditugaskan meliput kecelakaan beruntun di kawasan Gadang, Malang. Semuanya terasa aneh. Jalan itu terlalu tenang di siang hari. Tapi begitu matahari tenggelam, ia berubah jadi lorong maut. Memang kelihatannya seperti jalan biasa. Ramai, tapi seperti nggak ada auranya. Tikungan yang katanya tidak terlalu tajam tetap menelan jiwa. Motor berserakan, mobil terbalik, tapi tidak ada rem jejak, tidak ada suara tabrakan, hanya mayat dan rasa yang tidak masuk akal. Semuanya bermula dari satu nama, seorang pengusaha yang dulunya hanya penjual pakan ayam. Sekarang ia punya gudang, rumah 3 lantai, dan rental mobil yang terus bertambah. Namanya Pak Wiryo. Orang bilang dia tidak kaya karena kerja keras, tapi karena darah. Hari pertama aku tiba di Gadang, langit mendung, udara terasa berat. Warga menyambutku dengan sopan, tapi mata mereka menyimpan sesuatu. Aku bertemu dengan Pak Teguh, relawan yang biasa bantu di lokasi kecelakaan. Katanya, sejak 2 tahun terakhir, jumlah kecelakaan di Simpang Gadang naik 3 kali lipat. Ada yang mati di tempat, tapi anehnya, wajah mereka kayak ketakutan sebelum tabrakan. Padahal, nggak ada apa-apa di depan mereka. Aku sempat skeptis. Tapi ketika aku melihat rekaman CCTV dari salah satu toko, bulu kudukku tiba-tiba berdiri. Salah satu motor melaju dengan pelan. Kemudian, tiba-tiba dia berbelok sendiri ke arah saluran air. Tanpa alasan, tanpa reaksi, seolah ada yang menarik. Aku coba tanyakan ini ke warga lain. Tapi kebanyakan hanya geleng-geleng semua. Sampai satu malam, seorang ibu pemilik warung berkata lirih, "Coba deh mas, sampean lihat ke belakang rumah Pak Wiryo. Tapi jangan pas malam Jumat ya, jangan, sekali lagi jangan pas malam Jumat," kata ibu tadi. Aku nekat datang pada malam Jumat. Aku tahu ini bodoh, tapi rasa penasaran kadang lebih kuat dari rasa takut itu sendiri. Di belakang rumah Pak Wiryo ada kebun kecil. Tapi malam itu aku melihat cahaya dari api kecil. Di bawah pohon kelapa aku mengendap. Dan kulihat Pak Wiryo sendiri duduk bersila di hadapannya. Ada tumpeng, ada bunga kantil, dan ada botol yang berisi cairan merah kehitam-hitaman. Aku nggak tahu itu apa. Mungkin bisa tua, bisa kecap, bisa darah, atau yang lainnya. Dia tidak sendiri. Di sekelilingnya ada bayangan. Banyak, diam, berdiri. Tapi bukan manusia. Sosoknya terlalu tinggi, terlalu gelap. Tapi mereka ikut menunduk saat Pak Wiryo mengucapkan mantra. Siji tumbas nyowo, siji tumbas bondo, nanging ojo nganti luput, yen ora bakal ono kecelakaan sing ora ketulungan. Siji tumbas nyowo, siji tumbas bondo, nanging ojo nganti luput, yen ora bakal ono kecelakaan sing ora ketulungan. Mantra itu terus berulang-ulang. Aku mundur, tapi tanah di bawahku retak. Suara ranting patah. Pak Wiryo menoleh. Dan sejak malam itu, aku tahu, aku telah dilihat oleh yang tak seharusnya.
Sejak malam itu, tidurku nggak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Pak Wiryo duduk bersila di bawah pohon kelapa selalu muncul. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Yang membuatku terbangun dengan nafas tercekat adalah suara-suara dari luar jendela kamar kontrakanku. Langkah kaki, suara ranting yang patah, dan bisikan. "Wis wayahe Mas Dimas, giliranmu." Aku mulai berpikir untuk pulang ke Jakarta. Tapi aku juga tahu, jika aku meninggalkan semua ini dalam keadaan seperti ini, bukan hanya aku yang akan dihantui. Gadang akan terus menelan korban. Di tengah keputusan itu, aku bertemu seseorang. Mahasiswa magang dari jurusan jurnalisme. Sepertinya dari Unisma. Namanya Raka. Raka sudah dengar soal liputanku. Dia penggemar berat kisah-kisah supranatural. Tapi lebih dari itu, ternyata kakeknya adalah salah satu saksi mata yang dulu pernah bekerja sebagai penjaga malam di gudang pertama milik Pak Wiryo. Semuanya sebelum kekayaan itu datang. "Mas, aku tahu ini terdengar gila," katanya saat kami ngobrol di angkringan. Tapi dulu kakekku pernah lihat Pak Wiryo bawa sesuatu malam-malam. Karung berat diseret dari mobil ke belakang gudang. Aku bingung. "Isinya apa?" tanyaku. Kakek nggak pernah tahu. Tapi setelah malam itu, gudang Pak Wiryo nggak pernah sepi. Malam pun terdengar suara seperti orang ketawa. Dan yang paling menakutkan, ada bau amis. Kami sepakat menyelidiki lebih dalam. Raka yang punya koneksi dengan mantan satpam komplek lama Pak Wiryo mengatur pertemuan dengan seseorang yang bernama Bu Nani, janda mantan sopir pribadi keluarga itu. Saat kami bertemu Bu Nani di rumah tuanya, ia sempat enggan untuk bicara. Tapi setelah melihat foto Pak Wiryo yang aku ambil dari jauh malam itu, dia mengangguk pelan. "Kalian tahu kenapa daerah Gadang ini banyak kecelakaan?" katanya. Aku dan Raka saling menatap. Kemudian menggeleng. Karena yang ditimbulkan bukan hanya nyawa, tapi juga arah. Siapapun yang melintasi simpang itu, dia akan kehilangan arah. Makanya kendaraan bisa belok sendiri, rem tiba-tiba blong, dan mata pengemudi kayak ketutupan kabut. "Dan itu semua karena ritual?" tanyaku. "Karena dendam. Dulu tempat itu bekas sumur tua yang ditimbun paksa waktu proyek gudang pertama dibangun. Katanya ada satu keluarga yang ikut terkubur di dalamnya. Dan sejak itu, daerah itu harus dibayar dengan darah." Malam itu aku tahu, ini bukan hanya soal pesugihan. Ini soal tempat yang dijadikan kuburan dan lupa diberi doa. Dan sejak aku menggali cerita ini lebih dalam, setiap langkahku seperti diawasi. Bahkan bayanganku sendiri terkadang tak mengikuti tubuhku. Langit malam itu kelabu, seolah ikut menyimpan rahasia yang tak ingin terbongkar. Aku dan Raka berdiri di belakang gudang tua milik Pak Wiryo. Di hadapan kami, sebidang tanah yang ditumbuhi ilalang tinggi, basah oleh embun, dan aroma tanah yang menguar seperti tubuh manusia yang disimpan terlalu lama. Kami memegang senter kecil, tapi cahayanya nyaris tak berguna. Udara di sekeliling terasa berat, seperti ada kabut tak kasat mata yang melapisi kulit kami. Setiap helaan nafas seperti menyedot ketakutan yang masuk ke dalam paru-paru. "Di bawah sini," kata Raka pelan, menunjuk ke tanah yang agak cekung. "Ini dulunya sumur, tapi ditimbun paksa pakai beton. Kata kakekku, malam pertama setelah ditimbun,
satu keluarga di rumah samping meninggal karena keracunan karbon monoksida. Gak ada penjelasan. Aku mendekat. Lututku bergetar. Di tanah itu, rerumputan tak mau tumbuh penuh. Ada lingkaran seperti luka. Dan dari sela-selanya muncul embun yang bukan embun, tapi uap. Panas dan dingin bersamaan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara geraman rendah. Seperti suara anjing, tapi lebih dalam. Lebih dalam dari suara makhluk manapun yang pernah aku dengar. "Mas Dimas," bisik Raka. "Ada yang jalan di sebelah kanan." Aku menoleh. Sinar senterku menangkap sekelebat bayangan tinggi, sangat tinggi. Badannya kurus, tapi kepalanya terlalu besar, seperti ditumbuhi tanduk. Tapi tanduknya bengkok ke dalam. Aku mundur. Raka pun juga kayak gitu. Tapi kami gak mau bergerak cepat, seperti ada lumpur yang mencengkeram dari bawah. Kami hanya bisa menatap makhluk itu berjalan, tidak menjejak. Tapi setiap kali ia lewat, dedaunan di sekitarnya layu seketika. Ia berdiri di atas sumur, menatap kami. Wajahnya samar, seperti bayangan yang dipantulkan air. Tapi matanya, dua cahaya merah menyala, seolah berasal dari api neraka yang ditutup rapat. Lalu ia membuka mulutnya, dan kami mendengar suara. Tapi bukan suara dia, bukan juga gema. Itu suara manusia, suara banyak orang, bercampur, menjerit, merintih, mengutuk. "Balikkan, balikkan, balikkan." Aku menutup telinga, tapi suara itu menembus tengkorak, masuk ke kepala, mencengkeram otakku. Raka terjatuh, mulutnya mengeluarkan darah dari hidung. Matanya membelalak, dan dia mulai menggigau. "Dia belum kenyang, Wiryo. Dia belum kenyang, Wiryo. Janji, darah baru, darah baru," kata Raka. Aku menariknya bangkit, menyeret menjauh dari area itu. Tapi sebelum kami benar-benar pergi, aku menoleh lagi, sekali lagi, dan kulihat makhluk itu menghilang perlahan. Dari tanah sumur itu muncul gelembung, dan di dalam gelembung ada wajah anak kecil, menangis. Matanya hilang, hanya rongga gelap dan darah yang menetes turun membasahi pipinya. Malam itu kami gak pulang. Kami mengungsi ke masjid seberang jalan. Aku mengunci diri di kamar kecil, menatap wajahku di cermin. Dan aku sadar, wajahku bukan lagi milikku sepenuhnya. Ada senyum asing yang mengendap di sudut bibirku. Pagi itu, aku terbangun dengan rasa haus yang gak biasa. Bukan haus karena udara kering atau kurang tidur, tapi haus yang menuntut sesuatu lebih dari air. Sesuatu seperti rasa logam, seperti besi yang pernah mencium darah. Raka aku lihat masih tidur di sudut ruangan masjid, dengan jaket yang menutupi wajahnya. Tapi aku tahu, kami berdua tidak bisa benar-benar tidur. Kami hanya menunggu siang membunuh malam. Setelah sholat subuh, kami berjalan menuju rumah Bu Nani lagi. Langkah kami pelan. Masing-masing dari kami belum berani bicara tentang apa yang kami lihat semalam. Tapi dalam diam, aku tahu Raka merasakan hal yang sama sepertiku. Ya, sebuah perubahan. Saat kami sampai, Bu Nani sudah menunggu. Di tangannya ada sebuah buku catatan lusuh. Isinya tulisan tangan, nama-nama, tanggal,
catatan kecil dalam bahasa Jawa kuno, dan satu lembar foto yang sudah menguning. Ini buku catatan sopir pertama Pak Wiryo, suamiku yang meninggal 15 tahun lalu, kata Bu Nani mengawali pembicaraan kami di pagi itu. Raka membuka halaman terakhir. Di sana tertulis sebuah nama yang langsung membuat tubuhku kaku. Sumarti, usia 6 tahun, dikembalikan ke dalam tanah, Jumat Legi. Aku menatap foto di bawah tulisan itu. Anak kecil dalam foto itu adalah wajah yang kulihat di dalam gelombang sumur. Rambutnya dipotong pendek, matanya lebar, tapi sorotnya kosong, seperti sudah tahu akan kemana hidupnya berakhir. Dia keponakan Pak Wiryo, kata Bu Nani pelan. Anak dari adik perempuannya. Orang tuanya kecelakaan di Simpang Gadang. Mobil mereka terbalik, tapi tubuh anaknya hilang, gak ditemukan sampai sekarang. Aku menggenggam sisi meja. Kenapa gak pernah ada yang tahu ini? Tanya aku, suaraku nyaris parau. Karena semuanya dibungkam, semua orang dibayar. Bahkan pemilik ambulan waktu itu meninggal mendadak 2 hari kemudian, kata Bu Nani sambil menjelaskan. Aku menatap Raka, mulutnya terbuka, tapi gak ada satupun kata yang keluar. Tiba-tiba, pintu rumah Bu Nani terbuka dengan sendiri. Angin berembus masuk ke ruangan. Angin itu aneh. Ia membawa bau, bukan bau bangkai, tapi bau dupa dan bau besi panas. Di ambang pintu ada seseorang. Orangnya pendek, kurus, kepalanya botak, wajahnya dipenuhi dengan kerutan. Matanya merah, seperti 2 bara yang ditahan terlalu lama. Permisi, katanya. Suaranya berat, pelan. Setiap katanya seperti sebuah dentingan logam. Aku hanya ingin memastikan, kata bapak itu, bahwa kalian tidak tersesat terlalu jauh. Kami berdiri dengan siaga. Apa maksud Anda, Pak? Tanya Raka. Pria itu tersenyum. Namaku Gino. Aku murid pertama Mbah Dermo, yang dulu jadi penghubung Pak Wiryo dengan sesuatu yang gak terlihat, kata pria itu menjelaskan. Kami terdiam. Dia melanjutkan, dan kalian sudah terlalu dekat, sudah terlalu banyak tahu. Sekarang tinggal 1 langkah terakhir, memilih untuk melihat atau menjadi bagian dari yang dilihat. Dia melangkah masuk, dan saat dia melangkah, lantai di bawahnya tidak bersuara. Dia tidak menjejak, dan saat aku menatap bayangannya di lantai, bayangannya itu bukan miliknya. Aku tidak tahu bagaimana Gino bisa muncul begitu aja. Tapi sejak ia masuk ke rumah Bu Nani, udaranya jadi berubah. Ruangannya seperti menyusut. Nafas kami sesak, pendek. Waktu pun terasa melambat. Seperti terjebak dalam bingkai yang tak bisa untuk dipecahkan. Pak Gino, kataku pelan. Apa maksud sampean menjadi bagian dari yang dilihat? Ia tidak langsung menjawab. Ia malah berjalan ke arah meja Bu Nani, membuka buku catatan itu, lalu menunjuk nama yang paling atas. Tertulis di situ, Wirasakti 1954, leluhur dari D.A. Aku menegang. D.A. Gino mengangguk. Matanya menusuk langsung ke mataku. Pak Gino mengatakan, Dimas Arifin. Ya, sampean. Dadaku seperti runtuh. Aku menatap nama itu lagi.
Wirasakti, nama yang sama dengan kakek buyutku, yang selalu diceritakan ibu sebagai orang yang bijak tapi misterius, yang konon bisa berbicara dengan hewan malam dan selalu menghilang setiap malam Jumat Kliwon. Gimana mungkin aku memundurkan tubuh? Aku gak ada sangkut pautnya dengan ini. Pak Gino tersenyum, tapi senyumnya tidak menghibur. Senyumnya seperti seseorang yang baru saja menonton sandiwara berakhir seperti yang ia prediksikan. Kamu memang tidak tahu, tapi darah tidak pernah lupa dengan jalannya, kata Pak Gino. Dia mengeluarkan secari kain merah dari sakunya. Dibukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah jimat kecil dari kayu jati dengan ukiran huruf-huruf Jawa kuno. Ini milik Wirasakti, dan ia mewariskan ini bukan ke anaknya, tapi ke cucunya, lewat ibumu, kata Pak Gino sambil memberikan jimat berupa kayu tadi ke arahku. Tanganku gemetaran. Kenapa, bisikku, kenapa harus aku? Karena kamu yang terakhir. Garis keturunan ini sudah terlalu banyak menolak takdirnya. Dan sekarang, warung darah itu butuh pemilik baru. Raka berdiri. Marah. Dimas bukan bagian dari mereka. Kami kesini untuk mengungkap kebenaran, bukan jadi bagian dari perjanjian gila itu, kata Raka sambil menggebrak meja. Pak Gino menoleh pada Raka, pelan lalu berkata, "Kamu pikir kamu hanya ikut-ikutan?" Dia merogoh sakunya, mengeluarkan foto, melemparkannya ke meja. Aku menatapnya. Raka mengambil dan wajahnya langsung pucat. Itu foto lama. Di dalamnya ada 2 anak kecil, aku dan Raka. Tapi kami tidak berdiri di sekolah. Kami berdiri di depan warung tua, di gadang. Raka berbisik, "Aku gak pernah kesini waktu kecil. Pak Gino menyela. "Kamu dibawa bersama Dimas oleh orang tuamu. Mereka dulu mencoba memberikan kamu perlindungan. Tapi mereka lupa, satu dari kalian harus kembali." Aku mundur 1 langkah. Raka masih menatap foto itu. "Ini gila," katanya. "Aku gak percaya dengan semua ini." Pak Gino mengangguk pelan. "Gak usah percaya, tapi waktumu gak banyak. Jumat pagi besok, salah satu dari kalian akan menggantikan Pak Wiryo. Atau Simpang Gadang akan haus lagi. Tidak hanya 1, tapi 7 jiwa," kata Pak Gino sambil menatap mata kami bergantian. Aku dan Raka berdiam. Dunia ini di sekeliling seperti berputar. Satu hal yang kini semakin jelas. Perjanjian itu bukan hanya soal darah orang lain, tapi ternyata soal darah kami sendiri. Kami punya waktu 3 hari. 3 hari untuk menghentikan sesuatu yang sudah berlangsung puluhan tahun. 3 hari untuk memutus sebuah kutukan, menolak takdir, dan mungkin kehilangan segalanya. Raka dan aku duduk di teras rumah Bu Nani. Malam menjelang, tapi angin gak bergerak. Langit gadang malam itu seperti menahan nafas. Hening. Mungkin terlalu hening untuk tempat yang menyimpan begitu banyak jeritan. "Kita harus cari seseorang," kata aku akhirnya. "Kalau garis Wirasakti memang nyata, maka harus ada yang masih menyimpan warisan itu." Bu Nani mendengar. Dia mengangguk sambil mengatakan, "Ada 1 orang, tapi dia gak tinggal di dunia kita sepenuhnya. Namanya Ki Japar, dukun terakhir
dari lingkaran luar Wirasakti. Dulu dia pernah bekerja sama dengan Badermo, tapi setelah salah satu ritual gagal, ia menghilang. Kabarnya ia tinggal di antara dua dunia, tempat yang hanya bisa ditemukan saat malam Jumat Wage. Kami berangkat malam itu juga, menuju sebuah bukit tua di ujung desa. Di sana ada bangunan semi gubuk, ditutupi semak dan dedaunan yang mati. Di depan pintunya tergantung sesajen basi dan keris kecil tertancap di tanah. Kami mengetuk pintu. Suara dari dalam menjawab, "Yang datang membawa darah harus siap menumpahkannya." Pintu terbuka. Ki Japar kelihatan sudah sangat tua, tapi matanya masih tajam, seolah bisa membaca setiap dosa dan mimpi buruk yang kami simpan di hati kami. Ia tak butuh banyak penjelasan. Saat aku menyebut nama Wirasakti dan menyodorkan jimat dari Pak Gino, Ki Japar hanya menghela nafas panjang. "Kalian terlambat, tapi belum sepenuhnya kalah." Ia membuka gulungan kain panjang. Di dalamnya, naskah ritual pemutusan perjanjian darah. Tulisan kuno, aksara yang bergelombang, seperti bergerak saat dibaca. Ada 2 syarat katanya. Pertama, kalian harus kembali ke titik awal. Sumur yang ditimbun, di sana perjanjian dimulai. Di sana pula semuanya harus dihentikan. Kami mengangguk. Yang kedua, kata Ki Japar menatapku lama. Salah satu dari kalian harus memilih untuk tinggal, bukan mati, tapi menjadi penjaga, penutup pintu. Tubuhnya akan tetap di dunia ini, tapi jiwanya akan dikunci di batas antar realita. Raka berdiri. "Saya akan lakukan." Aku langsung menolak. Enggak Raka. Aku yang ditarik ke sini pertama kali. Harusnya aku yang tanggung jawab. Kami berdebat, tapi Ki Japar menghentikan kami dengan satu gerakan tangan. Kalian tidak bisa memilih sendiri. Darah yang akan memilih. Saat ritual dimulai, kalian akan tahu siapa yang diminta. Malam Jumat Wage, kami kembali ke sumur tua. Tempat itu sudah seperti neraka kecil. Uap dari tanah menari-nari. Wajah anak kecil bermunculan di rerenggaan tanah. Tangisan samar. Dan ada Pak Wiryo berdiri di sisi lain sumur. Tapi tubuhnya tidak seperti dulu. Separuh wajahnya terbakar. Tangannya menghitam. Tapi senyumnya masih sama. "Terima kasih udah datang. Ini lebih cepat dari yang kukira." Ki Japar mulai membaca mantra. Kami berdiri mengelilingi sumur. Tanah bergetar. Langit berubah merah. Dan tiba-tiba darah keluar dari tanah, membentuk lingkaran. 2 tetes jatuh ke tanah. 1 mengenai kakiku, 1 lagi mengenai dada Raka. Ki Japar berhenti membaca. "Darah telah memilih," katanya. Aku menatap Raka. Dia tersenyum, tapi matanya penuh air mata. "Kamu harus lanjutkan hidup, Dim. Kamu harus lanjutkan hidup. Ceritakan semua ini. Jangan biarkan generasi selanjutnya hidup dalam kutukan." Aku menggenggam tangannya, tapi tubuhnya mulai pudar. Ia tidak terbakar. Ia tidak menghilang. Ia larut menjadi udara, menjadi pagar, menjadi penutup pintu. Pak Wiryo menjerit. Tubuhnya hancur, terbakar oleh cahaya dari tanah. Kemudian sumur itu menutup dengan sendirinya, dan suara tangisan pun berhenti. Hari ini, jalan di Gadang tenang. Tapi aku tidak pernah tenang. Karena setiap malam Jumat Wage, aku mendengar langkah kaki di luar rumahku. Langkah 1 orang, tapi tanpa bayangan.
Dan kadang aku mencium bau nasi goreng dan darah terbakar bercampur dalam angin malam. Jika kamu suatu saat melewati jalan simpang gadang, jangan pernah berhenti terlalu lama. Jangan menoleh ke belakang saat mendengar suara anak kecil memanggil namamu. Dan jika kamu membaca cerita ini sampai akhir, kamu sudah terlalu dekat. Jangan coba-coba menulis ulang cerita ini. Jangan pernah cari sumber itu. Jangan datang ke gadang hanya karena rasa ingin tahu. Karena sekali kamu membuka pintu itu lagi, Raka tidak akan bisa menahannya sendiri. Dan kalau ia lelah, giliranmu yang akan dipanggil.